dia menghafal. Kesannya itu dia menghafal. Ya. Jika ingin diketahui sejauh mana pemahamannya, dia tidak terlalu bisa. Oleh karena itu, saya harap Anda 10 orang ini serius. Kalau Anda serius, menggampangkan langkah Anda ke depan, dan juga lebih efektif ya pembelajaran Anda selama latihan dasar CPNS ini. Silakan secara bergiliran, siapa yang mengawali dulu, nilai-nilai dasar komitmen mutu itu seperti apa saja Anda ketahui. Silakan. Marhana, silakan Marhana. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya nilai-nilai dasar komitmen mutu itu, Pak, bersikap jujur, berpikir inovatif dan kreatif. Ya, itu saja. Terus efisien, Pak, menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, dan berorientasi pada mutu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu Anda sudah menyebutkan ya. Sekarang saya ingin nilai dasar itu indikatornya apa? Dijelaskanlah kira-kira. Kalau jujur itu kayak apa gitulah. Kalau misalnya efektif, efisien itu kayak apa? Silakan Siti Masna. Baik Pak, izin menjawab. Nilai-nilai dasar komitmen mutu itu yang saya ketahui ada 4, efektif, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Kalau efektif itu bagaimana pelayanan dan program-program yang akan direncanakan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang efisiensi itu dalam melakukan setiap pelayanan kepada masyarakat harusnya dilakukan dengan tepat waktu dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Jadi tidak boros-boros, Pak. Jadi yang dilakukan itu bisa tepat guna pada masyarakat. Kemudian inovasi, bagaimana kita sebagai pelayanan masyarakat bisa berinovasi dengan perubahan-perubahan yang ada, agar memiliki ide-ide kreatif agar bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir, orientasi mutu. Bagaimana setiap pelayanan yang diberikan haruslah bertujuan untuk kepuasan masyarakat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, bagus. Siti Asma. Rista, ada yang mau dilengkapi dari penjelasan Siti Asma? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin menjawab, kurang lebih sama, hanya saja ada beberapa. Yang pertama tentang kejujuran, contohnya bagi bendahara-bendahara di kantor harus jujur dalam mengelola keuangan. Terus efisien, kita harus mengefisiensi waktu agar program-program dapat terlaksana dengan baik. Contohnya jangan bolos kerja, kalau siang harus tetap datang walaupun pulang istirahat. Terus inovatif, kita harus memberikan inovasi-inovasi baru, khususnya bagi CPNS yang sekarang, apalagi dalam aktualisasi nanti untuk di kantor, agar bisa memberikan sesuatu yang baru untuk kemajuan kantor. Terus yang keempat, berorientasi pada mutu, kita harus memberikan hasil dan kinerja yang baik agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Siti Masna. Apa yang disampaikan oleh Siti Masna, Marhana, dan juga Rista tadi, saya harap dijadikan acuan ya, jadikan acuan pegangan kita, dan saya berasumsi 10 orang itu sudah paham dan harus paham, sudah mengerti dan harus mengerti. Kalau tidak, ya Anda akan kesulitan dalam pembelajaran Latsar ini selama 2 bulan ya. Oke. Nah, ini sekedar memastikan bahwa apa yang sudah Anda jelaskan itu memang benar ya, ada jujur, bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, mencapai target, berhasil guna, kemudian ada efisiensi yang dimaksudkan sini bagaimana menjalankan tugas
tepat sasaran, cermat, bekerja berdaya guna, tepat guna, tanpa kesalahan atau pemborosan. Saya kira saya tidak mengulangi lagi, hanya memastikan bahwa apa yang sudah Anda jelaskan itu, walau perwakilan, tapi 10 orang itu harus bisa. Kalau tidak bisa, Anda tidak akan bisa menjawab tugas-tugas kelompok, tugas individu, maupun juga dalam menyusun rancangan aktualisasinya. Karena ini dipakai terus ini. Nah, saya ingin spontanitas. Silakan raise hand, langsung mengomentari foto ataupun gambar yang saya tayangkan, kemudian silakan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar komitmen mutu, ya. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam foto itu. Nah, silakan. Silakan raise hand, langsung dijelaskan ini. Terutama yang belum ini, ya, yang belum. Rahman sudah, Wan, Laksmi, Marhana, Siti, Masna, Krista. Silakan yang belum. Kamu silakan. Nilai dasar yang terkandung di dalam gambarnya itu efisien, Pak, memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja begitu, Pak. Ya, oke. Jadi di sini statementnya jangan hanya memandangi jam dinding saja, tapi kerjakanlah apa yang selalu dilakukannya, yaitu berjalan terus. Nah, itu orang yang efisiensi memang seperti itu, tidak berhenti di tempat dia, tidak habis-habis di perencanaan. Nah, silakan selain dari Stefanus. Apa menurut penafsiran Anda dikaitkan dengan, nah, silakan Sri Masnawati. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya berdasarkan gambar ini berorientasi pada mutu, di mana bekerja dengan komitmen bagi kepuasan masyarakat, bekerja cepat, tepat, dan ramah, dan melayani dengan hati. Ya, seperti itu Pak. Bagus ya, Sri. Terima kasih. Silakan. Selain Sri yang belum tadi, siapa lagi? Ada 10 orang ini. Silakan Barto. Terima kasih Pak, mohon izin. Ya. Melalui gambar ini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah inovasi. Ya. Ya, selama ini kita menganggap toilet itu harus didesain biasa-biasa saja. Jadi untuk membuat lebih menarik, kita bisa berinovasi, menampilkan yang lebih menarik. Terima kasih Pak. Oh ya, jadi bisa sambil naik motor ya, buang air sambil naik motor. Vespa. Ini hanya gambaran. Entah ada benar seperti ini, tapi ini kan benar, ini foto benar ini. Ini bagian daripada pembelajaran kita, yaitu kita harus berinovasi. Mungkin kalau begini lancar buang airnya nih. Kasih Barto. Ya, kalau ini gimana? Siapa lagi? Siapa satu lagi? Mana Bayu? Sudah masuk Bayu? Siapa Pak? Nah, silakan. Kau terakhir, kalau tidak mau angkat tangan. Oh, mohon maaf Pak. Terima kasih atas kesempatan. Menurut saya gambar nilai-nilai yang terkandung di gambar ini ialah sama kayak sebelumnya, yaitu nilai dasar inovatif atau inovasi, karena seseorang berpikir kreatif dan inovatif. Dalam hal ini menaruh stiker orang sedang mencukur rambut di samping pintu mobil dan menambahkan gambar kacamata di tiang lampu. Ya, sekian. Terima kasih. Ya, cuma ada orang bilang itu, kasih ya Bayu, tidak boleh juga terlalu kreatif. Tapi itu sama juga kalau tidak ada kreativitas. Nah, kalau saya Pak, kalau izin menjawab Pak. Ya silakan. Kalau menurut saya Pak, ini nilai yang terkandung ini nilai dasarnya itu jujur Pak. Karena jujur, sebenarnya ini untuk apa
Untuk apa yang seperti ini kalau tidak berdaya guna, Pak? Ya, Ini betul. tidak ada, hanya sekedar kreatif tapi tidak memberikan solusi apa-apa sebenarnya untuk masyarakat begitu, Pak. Makasih, Pak. Nah, oke. Jadi sebetulnya satu foto, satu gambar, atau satu video itu sebetulnya bisa ditafsirkan menurut persepsi kita bila dikaitkan dengan nilai-nilai dasar itu masuk semua sebetulnya, tergantung argumentasi ya, tergantung argumentasi. Kalau kita mampu sesuai nalar argumentasi kita, berarti kita paham. Ternyata Afandi juga bisa menganalisa ini keterkaitannya dengan jujur. Saya kira semua bisa. Tergantung kemampuan nalar. Makanya itu diperlukan sekali ya, diperlukan sekali pemahaman penalaran kita terhadap sesuatu yang kita lihat di depan kita. Nah, kalau seperti ini, silakan ke 10 orang sudah berbicara. Bebas saja, siapa yang resen. Ya, prinsipnya sama saja ya, berputar-putar di situ. Ini juga kreativitas ya. Nah, silakan Wan. Ya Pak, kalau menurut saya ini bentuk dari sebuah inovatif karena dari jepitan jemuran ini ternyata bisa didesain menjadi sebuah gambar. Kira-kira seperti itu. Betul. Betul ya. Betul Wan, makasih. Dan pada akhirnya Pak Monyet memberikan jempol karena jawaban 10 orang ini mantap semua. Ya. Menurut Abang Monyet. Oke. Saya lewati dulu ini. Nah, sudah selesai ya. Saya anggap ini tentang komitmen mutu sudah Anda pahami. Coba saya melangkah ke anti korupsi. Silakan dijelaskan seperti halnya tadi nilai-nilai dasar pada komitmen mutu. Coba Anda menjelaskannya dari sisi pembelajaran materi anti korupsi. Silakan. Ulang lagi, saya catat lagi. Mudah-mudahan 10 orang ini punya pemahaman yang sama. Silakan Afandi. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau sesuai yang saya pelajari tentang korupsi itu adalah kegiatan pelanggaran yang selalu menyebabkan kerugian pada negara untuk kepentingan pribadi, Pak. Dan selalu ciri-cirinya itu pelakunya itu pasti lebih dari 1 orang dan selalu ada keuntungan di baliknya itu, dan orang-orang yang menjadi pelaku korupsi itu selalu memiliki kekuasaan dan wewenang terhadap tindakan yang mereka akan lakukan. Dan selalu ada pembenaran hukum di balik korupsi itu, Pak. Yang saya mengerti selama pelajaran itu, Pak. Terima kasih. Betul. Jadi itu ciri-cirinya biasanya lebih dari 1 orang, bahkan ada berjamaah. Biasa kita dengar ya, korupsi berjamaah. Tapi pada kasuistis tunggal, ada juga tunggal. Ada tunggal, tidak ada yang tahu. Cuma dia sendiri saja, tapi ketahuan. Itu juga, tapi jarang. Umumnya seperti yang disampaikan tadi itu, lebih kepada lebih dari 1 orang dan kayaknya banyak yang berjamaah. Yang sulit terbongkar itu yang tunggal. Nah, kalau berjamaah lebih dari 1 orang, biasanya kalau ada seseorang di kelompok itu merasa tidak puas, mungkin bagi hasilnya barangkali dan sebagainya, kita tidak tahu ya. Situ mulanya itu kebocoran itu, informasi terjadi sudah kebocoran, pelanggaran, penggunaan uang negara, uang daerah dan sebagainya. Silakan Rahman. Makasih Fandi.
kasih, mohon izin Pak. Saya di sini akan menjelaskan apa yang pengetahuan saya tentang penyebab dari korupsi tersebut. Salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang kedua, rendahnya tingkat pendapatan penyelenggara negara. Yang ketiga, adanya keserakahan. Yang berikutnya, gagalnya pendidikan agama dan etika. Terima kasih, Pak. Ya, saya tertarik ini, Rahman. Memang kalau kita lihat itu yang mendominasi ya penyebab korupsi itu. Karena ada kekuasaan, ada power, ya. Kemudian rendahnya pendapatan, keserakahan, kemudian juga gagalnya pendidikan agama. Masih saya ke Rahman ini. Kalau menurut Anda, apakah Anda ada yang mendominasi? Karena Rahman tadi yang mengungkap, apakah ada yang mendominasi dari 4 atau yang biasanya berhubungan satu dengan yang lain? Yang lebih mendominasi itu Pak. Iya. Penyalahgunaan wewenang, kekuasaan wewenang, ya. Iya, kalau ngana di staf apa ngana wewenang mau? Misalnya Pak bendahara Pak, misalnya bendahara. Ya itulah. Atau pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan. Ya. Kalau kita orang cuma staf misalnya tuh paling jauh dari ranah kegiatan itu, paling cuma menyimak. Ya. Dan secara umum Pak, rata-rata korupsi ini pasti berjamaah Pak. Iya, betul. Pasti berjamaah. Ada yang pengambil wewenang dan ada yang di bawahnya yang menjalankan. Kalau dia tunggal, wah itu orang yang jantungnya 2 itu. Jantungnya 2 itu. Tunggal. Misalnya bendahara kan, kalau dia yang menilai, dia yang perbaiki angkanya, dia yang ngambil duitnya, nggak perlu lapor ke pimpinan. Karena mungkin menurut dia kalau dilapor tidak disetujui, kalau disetujui terbagi pendapatan korupsi maksudnya ini tunggal. Dia ambil semua ini. Dia sudah punya legitimasi, kekuatan, punya power sebagai bendahara. Tidak semua bendahara ya kita. Mungkin kasih yang pendapatannya dari gajinya, honornya sangat kurang, tanggungannya di rumah banyak, tambah lagi tetangganya pada nambah pengusaha semua, cuma dia ya saja sebagai PNS serakah, dan mungkin semuanya dia miliki, sehingga saya katakan tadi jantungnya 2 itu si bendahara tadi, tapi tidak ada di kita, tidak ada di Morowali Utara, dia di Sulawesi Tengah. Makasih Rahman, silakan Pandi, masih yang baru ini ya Pandi? Iya Pak. Oke. Kalau yang saya simak ya perbincangannya Bapak dengan Pak Rahman, selalu itu korupsi itu berarti dia indikatornya itu selalu ke uang. Padahal kan korupsi itu kalau pengertiannya Pak, kalau yang sesuai materi yang kita baca itu selalu penggelapan dan yang menyebabkan kerugian negara, tidak harus fisiknya dalam bentuk uang gitu Pak. Berarti bisa juga dalam waktu. Kalau kita staff, ya mungkin saja kita korupsinya dalam bentuk waktu, Pak. Contohnya, lambat datang ke kantor dan cepat pulang, setiap belum jam pulang sudah pulang, Pak. Kalau pengertian itu harus soal uang. Terima kasih, Pak. Ya, ini Pandi bagus. Makasih banyak, Dek. Mengingatkan, memantapkan kita semua dalam pembelajaran anti korupsi ini, jangan selalu persepsi kita ke uang. Jangan selalu uang. Padahal nanti kalau saya pertanyakan lebih jauh ya tentang nilai-nilai itu bukan cuma uang kan, tentang disiplin waktu juga. Kita lambat datang seperti digambarkan itu seperti itu. Makasih Pandi sudah menyampaikan bahwa pendalaman anti korupsi itu tidak hanya pada uang. Silakan Rista. Jelaskan lagi yang lain. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya hanya ingin memberikan sedikit pendapat bagaimana Pak mengenai gratifikasi itu. Misalkan pengurusan KTP,
Malahan bukan dari pemerintah yang meminta, tapi dari masyarakat yang memberikan saran, saya kasih ini supaya uruskan KTP-ku. Bagaimana itu Pak menurut Bapak? Terima kasih Pak. Ya. Sebelum saya jawab, silahkan yang lain menanggapi dulu. Bagus ini pertanyaannya. Ini ada di mana-mana ini, ada di mana-mana. Silahkan masuk dalam pembelajaran kita tentang anti korupsi. Rahman mau menanggapi balik atau memberi penjelasan? Ya Pak, saya yang pertama saya tanggapi tadi Bapak Alfandi tadi katanya korupsi waktu ya. Kalau korupsi waktu memang ujung-ujungnya uang juga itu Pak, karena kita terima gaji buta dari waktu yang kita korupsi. Yang berikutnya tadi dari Ibu Rista ya. Itu entah itu inisiatif dari si pemberi atau si penerima, kan korupsi itu dasarnya dipaksa, memaksa karena terpaksa, atau banyak atau sedikitnya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Jadi Rista sudah dengarkan tadi bahwa itulah jawaban yang benar dari Rahman tadi, bahwa bukan persoalan besar kecilnya, tapi apabila seseorang telah melakukan soal walaupun itu masuk dalam kategori gratifikasi sekalipun, itu sudah masuk dalam anti korupsi. Tentu kita harus berani harus berani untuk tidak menerimanya, berani menolak. Nanti saya ingin sih Anda jelaskan, karena saya tahu nilai-nilai anti korupsi itu ada juga berani mengungkapkan fakta, berani menolak gratifikasi, korupsi dan sebagainya. Silakan, Wan. Ya, terima kasih Pak. Pertama, mohon izin saya mau menanggapi pernyataan dari Pak Alfandi tadi tentang korupsi waktu, dan juga sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Rahman. Yang pertama, bicara soal korupsi waktu, sebetulnya ini juga tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi secara berjamaah. Ambil contoh, ketika kita di dalam sebuah sistem pemerintahan ada yang namanya tambahan tunjangan penghasilan atau TPP. Nah, di sini biasanya banyak terjadi tindakan korupsi, sadar atau tidak sadar. Contohnya ketika kita lambat datang, misalnya kita datang itu sudah siang, sementara di dalam timeline itu pelaporan kita punya waktu misalnya jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12 dan selanjutnya. Nah, ketika kita misalnya hadir pada pukul 11 misalnya di kantor, otomatis di situ biasanya terjadi sebuah manipulatif. Artinya laporannya kita manipulasi, kita buat seolah-olah kita itu hadir dari jam 7. Kita membuat sebuah laporan fiktif lah seperti itu. Sehingga itu tadi ujung-ujungnya kita ingin mempertahankan misalnya potongan 1% atau berapa persen begitu. Itu kan sudah termasuk dari tindakan korupsi, karena secara tidak sadar kita sudah mencuri daripada apa yang seharusnya kita tidak miliki, karena seharusnya itu harus dikembalikan kepada kas daerah atau negara, tetapi kita mengambilnya dengan cara legal. Legalnya seperti apa? Legalnya itu dengan cara menyelesaikan ulang administrasi pelaporan dengan baik, padahal semuanya itu manipulatif. Nah, di sini juga pasti ada juga terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Rista tadi tentang gratifikasi. Katakanlah bahwa ketika laporan kita itu sudah masuk atau di dalam pelayanan masyarakat ada misalnya gratifikasi dari masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan di sini sebetulnya kita kembali kepada pribadi kita ASN. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita sudah menghilangkan nilai profesionalitas kita di dalam sebagai seorang aparatur sipil negara, sehingga kita tidak mampu menjaga profesional diri, tidak mampu menjaga integritas. Karena kalau kita mampu menjaga profesionalitas dan integritas, orang tidak akan berani untuk melakukan penyogokan kepada kita. Kira-kira itu seperti itu Pak yang bisa saya gambarkan. Terima kasih Pak. 100-an. Saya suka sekali jawaban, keren ya, keren jawabannya. Dan saya berharap
teman-teman semua yang tadi sudah berkontribusi sama pikirannya ya tentang menafsirkan, memahami, mendalami nilai-nilai dasar anti korupsi ternyata luas sekali. Walaupun pemahaman kita selama ini hanya terkait dengan uang, ya. Nah, tapi tadi sudah diingatkan oleh Pak Pandi bahwa itu tidak hanya persoalan uang, waktu saja sudah termasuk, disiplin waktu itu termasuk. Bahkan itu Wan menyampaikan tadi kesan berjamaah juga ada di sini, sampai pada beranak lagi dia bisa manipulasi data, kehadiran, walaupun datang jam 10, dilapor jam 7.30 datang. Padahal kita itu kalau digaji sekian dalam 1 bulan itu dibagi saja 25 hari kerja, dalam 1 hari dibagi efektif 8 hari kerja. Jadi ketahuan per jam itu berapa pendapatan kita, berapa gaji kita. Dari pendapatan 1 bulan kita bagi secara rinci. Nah, itu. Nah, ini ya untuk memastikan saja apakah yang Anda lakukan, apa Anda jelaskan atau Anda diskusikan tadi benar apa tidak, saya katakan itu benar. Termasuk sini nilai kejujuran, ya, tidak melakukan perbuatan curang, ya. Kemudian ada peduli, ya, tidak membiarkan orang lain merusak. Ini ternyata masuk juga ini. Jadi kalau ada orang mau menghilangkan barang inventaris kekayaan negara, kekayaan daerah, itu jangan biarkan itu. Nanti kita peduli. Berarti kita sudah masuk dalam pendalaman pemahaman tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, kita harus mandiri, tidak melakukan penyuapan untuk melancarkan urusannya. Itu tadi sudah dipertanyakan Rista, itu jangan gratifikasi itu masuk dalam hal itu. Kita harus bisa menolaknya itu, ya, menolaknya dengan halus tentunya, ya, dengan halus. Kemudian disiplin, ya, disiplinnya tidak melawan tindakan hukum, saat menjalankan tugas, termasuk sini disiplin waktu, termasuk juga. Kita harus bertanggung jawab, ya, sama dengan akuntabilitas itu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, supaya atasan bisa memahami, masyarakat bisa mengetahui, tidak menerima imbalan apapun atas pelaksanaan pekerjaan. Sudah tegas di sini. Harus kerja keras, baik kerja keras di bidang tugas kita masing-masing maupun juga di luar, ya, di luar juga kita di keluarga juga harus bekerja keras. Apalagi misalnya di luar itu kita ada usaha, ya, ada kios-kios, ya, menghasilkan tambahan pendapatan sehingga tidak kita terpengaruh dengan tambahan pendapatan yang tidak halal di kantor. Karena kita sudah ada, mungkin melalui istri, kalau istri kita tidak sebagai PNS atau suami, ibunya PNS, suaminya tidak, saling membantu. Kemudian sederhana, ini penting, jangan pendapatan belum apa-apa besarnya, tapi luar biasa. Ya, kalau di daerah-daerah tertentu mungkin mallnya tidak ada. Kalau di Palu sini, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, apalagi itu banyak sekali godaan ketika ke mall. Pendapatan sedikit, tapi keinginan banyak. Padahal kebutuhan ada yang lebih penting lagi. Jadi pola hidup sederhana itu sangat menentukan. Ini banyak sekali ini. Saya harap Anda paham semua yang ada 9 ini. Kemudian berani menolak perintah. Berani membuka informasi data, fakta bahwa telah terjadi, ya, penyalahgunaan wewenang. Tinggal mungkin skenario-nya diatur sehingga tidak terlalu frontal, ya, mengartikan berani ini, karena biar bagaimanapun negara kita adalah negara hukum. Tapi yang pasti kita harus bisa menolaknya segala macam bentuk yang melawan hukum. Kemudian adil, memberikan layanan sesuai dengan aturan. Ini adil saja termasuk ini. Jadi kalau nalar Anda itu mengkaitkan ini dalam tugas individu maupun juga rancangan aktualisasinya, itu luar biasa. Nah, kelihatannya kan apa kaitannya dengan anti korupsi ini adil?
Tapi indikatornya sesuai dengan apa yang dilaksanakan nanti dengan fungsi kita masing-masing. Nah, coba saya ingin menguji lagi secara spontanitas. Anda acungkan tangan, saya mau buka foto-foto ataupun gambar-gambar. Komentar saja apa yang terlintas di pikiran. Kalau seperti ini, statement-statement seperti ini, ada rumah mewah, apa semua, silakanlah berkomentar. Kaitkan dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Silakan, Rahman. Izin Pak, kalau menurut saya ini mengenai tentang nilai yang sederhana Pak. Poin keberapa tadi itu ya. Ini masa PNS rumahnya segede ini Pak. Oh ya. Nggak mungkin ya, kecuali dapat warisan atau anaknya sultan. Oh, ya. Oke, Man. Kalau ini yang lain, Man tahu saya lagi kasih yang lain. Si banyak yang tidak berbuat, kasihan ya. Tidak ada ruginya kalau kita biar berkomentar salah, ini udah apa-apa. Saya tidak menilai Anda minus. Silakan, Stefanus. Izin Pak, dari gambar ini nilai dasar yang ganda itu berani Pak, berani menolak pemberian orang. Terima kasih Stefanus. Farhana, untuk ini ganti anu lagi, ganti gambar. Ini untuk Marhana, silakan. Silakan Marhana. Terima kasih Pak, mohon izin. Kalau menurut saya ini masalah kejujuran Pak. Ya, kejujurannya. Iya Pak. Sebesar sekecil apapun diri kita, kita harus pertahankan integritas kita ya. Kalau tidak nanti terjerumus seperti ini. Laksmi mau mengomentari? Saya kasih gambar berikut. Silakan Laksmi. Kalau menurut saya dari gambar ini nilai dasar peduli, yaitu kita harus tetap peduli Pak. Ya, sebagai masyarakat kita harus peduli terhadap isu-isu korupsi yang ada di sekitar kita. Betul. Oke. Silakan berikutnya. Silakan Bayu. Ya, terima kasih Pak, mohon izin. Menurut saya di gambar ini mengisyaratkan keberanian, yaitu berani menolak memberikan informasi sesuai. Ya. Berani dan tanggung jawab dan juga mandiri dan peduli Pak. Ini dasar anti korupsi. Ya. Pertama kita sudah mulai menghadirkannya nilai-nilai ini pada anak-anak kita, mulai dari pendidikan anak usia dini. Ini yang tadi ini. Silakan Rista. Terima kasih Bayu ya, Rista. Mana Rista? Sudah? Ya Pak. Ya, silakan dikomentari.
Kalau menurut saya Pak, ini jujur. Bagaimana kita harus bisa seperti Pak Wan bilang tadi, harus profesionalitas, berani menolak, dan juga harus jujur. Kalau memang ada, jangan diambil. Terima kasih Ya. Pak. Ya, termasuk ini gratifikasi ya. Kalau gambar seperti ini, siapa yang mau mengomentari? Persepsi Anda seperti apa? Kaitkan dengan nilai-nilai. Baik Pak, sikap sederhana Pak. Sikap sederhana. Beliau ini sangat-sangat sederhana. Produksi dalam negeri, mulai dari pakaian sampai pada sepatu, buatan Bandung, buatan lokal, buatan dalam negeri. Di mana-mana bagi-bagi sepeda. Ya, termasuk ini visual yang ditampilkan beliau. Tidak rendah derajat kita. Kalau seandainya misalnya kita dari kantor, kita naik sepeda, nggak ada apa-apa, sehat, tidak pakai bensin. Gitu. Oke. Kalau seperti ini gimana? Nah, kebalikannya ya, berarti hidupnya tidak sederhana. Masa baru staf sudah pakai Mercy. Nah, itu kebalikan saja. Ini hidup mewah ini. Pada akhirnya seperti ini. Siapapun dia, staf, pimpinan, pejabat, bendahara, P3 PPK, pejabat administrator, pejabat pengawas, sampai pada kepala dinas biasanya. Karena berjamaah tadi kita melihatnya bahwa cenderung ke berjamaah. Biasa juga kalau dipanggil di penyidik itu satu paket juga. Jadi harus berani ya kita melawan ini. Kenapa? Karena korupsi itu membuat kita melarat di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa ini statement ini ya. Di dunia kita jadi melarat karena mungkin masuk bui, apalagi nanti di akhirat. Gitu. Saya mau putarkan video ya, video tentang korupsi ini. Silakan disimak baik-baik. Saya akan bertanya di sana. Ini masih ada yang kurang aktif ini. Silakan simak baik-baik ini. Nah, bagaimana video yang saya akan putar nanti dikaitkan dengan nilai-nilai dasar anti korupsi yang dilanggar ini oleh oknum ASN. Terus bagaimana solusinya? Saya putar dulu. Sudah nampak bahan tayangnya? Saya ingin putar ini. Ya Pak. Ya, simak ya. Kejaksaan Negeri Buleleng telah menetapkan 8 ASN di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka dugaan kasus korupsi hibah dana pemilihan ekonomi nasional atau dana PEN pariwisata tahun 2020. 8 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Made SN, Nyoman AW, Putu S, Iga MA, KDW, Nyoman GG, dan Putu B. 8 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pejabat eselon 2 hingga eselon 4 di Dinas Pariwisata Buleleng. Terkait dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Buleleng sebagai yang menaungi ASN di Buleleng akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng.
Hingga saat ini BKPSDM Buleleng belum mengantongi surat resmi penetapan tersangka 8 ASN yang diduga melakukan kasus korupsi hibah dana PEN pariwisata tahun 2020. Sesuai dengan aturan yang berlaku, PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan harus diberhentikan dan dibebas tugaskan secara sementara sebagai ASN. Hingga saat ini 8 ASN yang diduga melakukan kasus korupsi dana PEN pariwisata tahun 2020 masih berstatus sebagai pegawai aktif. Kami akan proaktif, akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Nanti besok atau nanti kita akan tetap ke sana ke kejaksaan untuk menanyakan sampai sejauh mana kasus ini. Kalau nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dia sudah ditahan, tentu kami akan menindaklanjuti dengan pemberhentian sementara. Nah, proses pemberhentian sementara ini kita akan menindaklanjuti sepanjang ada surat yang secara resmi menyatakan bahwa ke-8 orang itu sebagai tersangka. Kita akan berkoordinasi dengan DKN, ya, kemudian di KSN juga terhadap pejabat eselon 2 terutama yang masih kosong. Koordinasi dengan Kejari Buleleng akan terus dilakukan hingga mendapat surat keterangan resmi penetapan 8 ASN sebagai tersangka. Selanjutnya akan dilakukan pengisian pelaksana tugas dan kelengkapan lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata Buleleng dapat segera dilakukan serta tidak terjadi kekosongan pimpinan dinas yang terlalu lama. Kardiana Rayana, Kompas Dewata. Ya, itulah adik-adik. Saya ingin kembali dulu ke slide awal. Nah, sudah nampak slide-nya? Sudah Pak. Nah, silakan raise hand yang tertarik untuk mengomentari. Barto, silakan Barto. Nanti setelah itu Laksmi. Ya, ya. Nilai anti korupsi yang dilanggar dalam video yang kita saksikan yang pertama adalah kejujuran, di mana mereka tidak mengelola dengan baik, dengan jujur dana hibah yang diberikan. Yang kedua, tanggung jawab, bahwa mereka menyalahgunakan wewenang atau tanggung jawab mereka sebagai pelaksana atau pengatur pengelola dana hibah tersebut. Yang ketiga adalah pelanggaran disiplin, karena mereka melakukan tindakan melawan hukum, mengambil yang bukan hak mereka. Ya. Ada 3 pelanggaran, ya. Solusinya? Ya, solusi sepertinya memang dalam pengelolaan dana seperti dana hibah ini memang harus ada tim yang harus memantau setiap proses yang dilakukan, pencairan dananya, kemana dana itu harus disalurkan, bagaimana hasilnya. Karena kelemahan biasanya ini terjadi karena kurangnya pengawasan juga, kontrol dari pihak berwenang. Nanti setelah kejadian, uangnya sudah diambil, baru cari bukti sana sini. Ya, siap. Itu Pak komentar. Bagus ya. Artinya, terima kasih. Barto melihatnya dari 3 nilai dasar ASN ya yang dilanggar oleh si oknum PNS tadi ini, termasuk iurannya, disiplinnya dan sebagainya tadi itu. Ini kan tergantung, kalau kita sudah melihat itu dari sudut pandang orang kan ada 9 tadi. Ada yang mampu mengurai 9-9-nya masuk, bisa. Tapi tergantung narasi kan. Ya, sekali lagi penerapan pendalaman nilai-nilai dasar itu tergantung narasi, tergantung narasi. Nah, solusinya ini sudah C6 ini luar biasa, membentuk tim kerja, ya, perlu pengawasan, pengendalian. Jangan dibiarkan kayak burung terbang, kayak ikan berenang, ya susah kalau tidak ada pengawasan, tidak ada pengendalian, tidak ada evaluasi di lapangan, hanya pembiaran. Nah, itu antara lainnya. Kita di diskusi singkat saja. Nanti ada juga waktu di di kegiatan diskusi kelompok ke depan. Silakan Wan.
RSN. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan video tadi, kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang melibatkan ASN itu kan korupsi terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah, menurut berita, korupsi itu mereka melakukan apa? Mereka melakukan manipulasi SPJ. Jadi ada beberapa komponen yang dimarkup harganya. Nah, sehingga terjadilah korupsi seperti itu. Nah, ini juga melibatkan sebuah korupsi berjamaah karena mulai dari pengambil kebijakan sampai dengan staf yang membuat SPJ. Nah, apa yang bisa kita lakukan di situ? Yang pertama, memperbaiki sistem pelaporan dari pertanggungjawaban penggunaan dana-dana yang diberikan. Kemudian dengan adanya sekarang ini kan di pemerintahan ada sudah yang namanya SIPD, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, di situ sudah cukup bagus kalau saya lihat karena dengan adanya aplikasi SIPD yang dibangun oleh Kemendagri ini, di situ sudah ada ketetapan berapa jumlah harga dari setiap komponen sehingga itu bisa meminimalisir terjadinya markup dari setiap belanja. Kemudian ada juga bagian-bagian di mana sudah ada harga ketika kita mau mengambil sebuah barang atau sebuah produk, itu sudah jelas kita mau ambil di mana, kemudian sudah jelas harganya sehingga itu akan mengurangi adanya manipulasi harga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagus Wan, ya memang itu ya langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi atau memperkecil ini kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara, keuangan daerah. Tapi yang pasti tadi Anda mengatakan bahwa ini memang ada kecenderungan manipulasi SPJ, markup, kemudian terkesan berjamaah ya dari pimpinan sampai kepada staf. Walaupun tadi disebutkan sampai sebatas eselon 4 ya, kepala dinas sampai, tapi pengerjaan teknis itu di bawah itu. Bahwa uang itu dipegang oleh bendahara. Kenapa banyak korban selalu bendahara? Karena uang itu dari dia. Uang itu ke dia. Nah, bagaimana solusinya? Antara lain sistem sekarang itu dibanyakan e-government. Maksudnya e-government itu bagaimana pemerintahan itu berbasis pada elektronik, berbasis pada IT, berbasis pada aplikasi. Bagus kalau sekarang sudah diarahkan aplikasi tertentu seperti di tempatnya Wan bekerja itu. Kalau misalnya juga pembelian barang, harga-harga sudah ada standarnya, ada klasifikasinya, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan uang negara, uang daerah, yang notabene sebetulnya uang rakyat. Kalau marah rakyat itu wajar. Kenapa? Itu kan dari pajak itu. Termasuk gaji kita ini dari pajak juga. Kalau kita bekerja tidak becus, marah mereka. Kamu ini sudah saya gaji. Kira-kira saja gitu. Pakai uang saya bayar pajak. Pajak digunakan untuk bangun prasarana, sarana, fisik, termasuk kantor-kantor yang kita tempati, termasuk gaji kita pun itu dari mereka. Nah, kalau seandainya pelanggaran yang kita lakukan itu wajar kalau publiknya jadi marah sekali. Oke, saya rasa sudah cukup ini pendalaman kita terhadap materi anti korupsi, karena saya melihat pemahaman Anda sangat kompleks. Saya senang sekali, saya bangga sekali dengan kelompok ini. Mudah-mudahan nanti juga kelihatan di tugas-tugas kelompok, tugas-tugas individunya. Coba saya cek. Saya kasih dulu tugas ini saja dulu ya. Ini sama dengan yang kemarin ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Kita lihat untuk komitmen mutu dan anti korupsi. Jadi gini,
Jadi Anda silakan melihat lagi di media cetak, di media elektronik terkait dengan keterlibatan pejabat. Jadi saya minta ini harus ASN, harus PNS ini. Jangan swasta ya. Jadi pejabat, staf pemerintah ASN di OPD atau di daerah. Kalau ada kasus di Morowali Utara, silakan diungkap. Ini pembelajaran ataupun di Sulawesi Tengah ataupun di luar. Yang penting di Indonesia. Tentang apa? Tentang komitmen mutu. Komitmen mutu. Terus perintahnya silakan dideskripsikan kasus tersebut secara singkat. Apa penyebabnya? Jelaskan nilai-nilai dasar komitmen mutu yang dilanggar dan bagaimana solusinya. Ini kalau pertanyaannya dari kasus itu, tugasnya pertama dideskripsikan dulu, satu. Kemudian melihat apa penyebabnya, sudah dua. Kemudian apa nilai-nilai dasar komitmen mutu yang dilanggar tadi yang 9, jujur sampai pada adil itu. Kemudian bagaimana solusinya. Saya minta jangan pelit ya berargumentasi dalam tulisan. Jangan cuma satu, jangan cuma dua. Ya. Kalau mampu semua silakan. Saya tinggal melihat benang-benang merahnya ini apa ada keterkaitan. Kemudian yang kedua, belanja kasus sama ya. Di media cetak, media elektronik terkait dengan keterlibatan pejabat ataupun juga staf pemerintah ASN. Nah, ini terkait dengan anti korupsi. Yang satu komitmen mutu, yang satu anti korupsi. Tadi komitmen mutu ada 4 ya. Ini kalau anti korupsi ada 9 ya, mulai dari kejujuran itu berani sampai kepada adil. Sama perintahnya, tugasnya itu ada 4. Pertama, dideskripsikan kasus tersebut secara singkat. Yang pertama, apa penyebabnya. Yang kedua, jelaskan nilai dasar anti korupsi yang dilanggar, yang mana semua itu. Apa semua itu yang dilanggar. Nah, bagaimana solusinya. Nah, saya memberi catatan di sini, bahwa kelompok ini bisa menggunakan satu kasus saja. Boleh gunakan satu kasus, tapi ada tepinya. Kalau kasus tersebut ada kaitannya dengan analisis penerapan nilai dasar komitmen mutu dan anti korupsi. Adakah itu? Sekali mendayung 230 terlampau, silakan. Nah, kalau memang menurut Anda agak sulit diurai, silakan cari kasus yang lain. Ini tergantung sekali lagi penalaran kerjasama kelompok. Di sana Anda berdiskusi. Jadi saya minta kejelasannya di dalam tulisan dan juga nanti dalam diskusi tentu penjelasan lisannya. Tulisannya jelas, kemudian juga uraian lisannya bagus. Tugas individunya, nah ini 5 orang. Setiap kelompok atau 10 orang ya. 10 orang ini masing-masing tanggung jawab masing-masing. Saya minta pilih satu isu yang unit kerja Anda. Kemudian cari gagasan pemecahannya. Kemudian setelah itu dijabarkan pelaksanaannya melalui minimal 3 kegiatan. Mau 4 boleh, mau 5 juga boleh, silakan ya. Tapi jangan cuma 1, jangan cuma 2. Ini minimal 3. Peserta dapat menggunakan konsep rancangan aktualisasi sebagai bahan analisa. Siapa tahu Anda sudah punya konsep rancangan aktualisasinya, sudah bicara dengan mentor. Silakan jadikan ini bahan latihan. Atau belum Pak, saya belum ada ketemu dengan mentor. Silakan pakai saja isu yang ada di kantor di situ.
Kemudian dalam setiap kegiatan tersebut, ya baca baik-baik ya, perintahnya jangan keliru nanti. Dalam setiap kegiatan tersebut kan isu masalah kan, kemudian dijawab oleh gagasan. Gagasan itu kan menjawab isu. Kemudian gagasan itu dieksekusi melalui kegiatan minimal 3. Tapi ingat bahwa setiap kegiatan terdiri dari minimal lagi 3 tahapan. Setiap kegiatan terdiri dari 3 tahapan. Nah, dari tahapan itu saya tugaskan yang warna putih ini. Jangan salah ya, jangan salah. Sekali lagi, jangan salah 10 orang ini. Mudah-mudahan Anda selalu ingat ini, bukan dari kegiatan, tapi dari tahapan. Dari setiap tahapan kegiatan tersebut, saudara diminta untuk menganalisa keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS. Nah, tentu di sini kita lebih spesifik ke komitmen mutu dan anti korupsi, karena pertemuan pertama lebih kepada akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nah, di sini juga saya seperti kemarin itu untuk memudahkan bisa digunakan tabel seperti ini tabelnya. Nama, nomor daftar hadirnya, kemudian apa isunya, apa gagasannya. Gagasan tadi dieksekusi, dilaksanakan melalui 3 kegiatan. Kegiatan X, kegiatan Y, kegiatan Z. Setiap kegiatan terdiri dari 3 tahapan. 3 tahapan. Di sini muncul pertanyaan saya mengkaitkan nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar ASN tadi itu ke tahapan kegiatan, bukan ke kegiatan. Demikian juga dengan keterkaitannya dengan anti korupsi. 9 tadi itu, kalau di tahapan AA ini, kalau di anti korupsi itu yang mana? Mungkin jujur, apalagi berani, apalagi ditaruh. Tapi karena ini tugas yang ingin saya lihat sebagai PWI pengampu adalah apakah Anda paham bagaimana caranya saya mengetahui Anda paham. Maka oleh karena itu beri penjelasan ke saya. Penjelasannya yang saya harapkan secara tertulis. Jadi saya minta diurai. Kalau tidak muat kolomnya diurai di setelah kolom ini. Setelah kolom ini misalnya tahapan kegiatan AA ini Anda memasukkan komitmen mutu itu misalnya efisien. Efisien itu apa argumentasinya terkait dengan AA. Jadi itu diulas itu. Dengan ulasan itu saya paham. Oh berarti dia mengerti. Dia tidak mengkaitkannya dengan XX. Kalau Anda mengkaitkannya XX itu ranahnya agenda 2, agenda 3 itu. Pelayanan publik, WOG atau manajemen ASN. Jangan salah kamar ya. Jangan salah kamar. Nah, begitu juga sudah selesai urusannya dengan komitmen mutu, lihat lagi urusannya bagaimana di kegiatan tahapan AA ini. Di kegiatan pertama apakah juga masuk di nilai-nilai dasar anti korupsi. Akhirnya ditanyakan memang supaya jelas terhadap tugas kelompok maupun juga tugas individu ini. Silakan, Dek. Silakan Rista dulu ya. Silakan Rista. Nanti menyusul Siti Asma. Terima kasih Pak. Di sini saya mau bertanya, kemarin saya sudah konsultasi sama mentor saya mengenai isu dan gagasan yang akan diangkat. Apakah itu bisa saya angkat kembali untuk di komitmen mutu dan anti korupsi, Pak? Terima kasih. Oh, itu lebih bagus.
Lebih bagus itu Rista, kalau sudah clear dengan mentormu, ini sudah bisa jadikan latihan di sini. Jadi berarti sudah terbantu. Curi star tahu itu, curi star namanya. Ya, sudah bisa di finishing kegiatan dan tahapan kegiatannya. Paling tidak kita belajar mengkaitkan, menarasi, mengomentari keterkaitan nilai dasar akuntabilitas ya. Mungkin waktu siapa namanya ini, Rista, waktu pertemuan pertama belum kasus itu kah? Belum isu yang disetujui mentor sebagai latihannya. Baru setengah Pak. Ada tambahan lagi dari mentor untuk kegiatan kedua. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya apresiasi itu. Berarti nanti juga seperti ini. Kau bikin rancangan paling nanti kayak gini juga. Cuman bedanya ini secara horizontal. Ini horizontal. Kalau di dalam tabel rancangan aktualisasi bukan begini dia. Ya, ada 7 kolom, terdiri dari nomor, kemudian kegiatan sama, tahapan kegiatan sama, baru itu output. Habis itu output, baru keterkaitan agenda 2 dan agenda 3. Udah masuk ini, tapi dia lebih kepada susunannya itu ke bawah dia vertikal. Baru kolom tabel ke-6 itu keterkaitan dengan visi misi. Kemudian yang ke-7 terakhir itu kalau di rancangannya itu nilai-nilai organisasi ya nilai-nilai organisasi. Ini pemahaman dulu. Kalau sudah paham, biar mau secara horizontal, vertikal, tidak ada masalah. Istilah saya itu, walaupun kita dalam keadaan tidur, bermimpi enak, begitu dibangunkan ditanya, apa keterkaitan ini dengan ini? Komitmen mutu anti korupsi. Oh, langsung tahu. Karena apa? Karena memang arahnya itu, analisanya, narasinya ke tahapan kegiatan. Itu. Tahu pembatasannya. Berikut tadi siapa? Selain dari Rista? Siap, saya Pak. Siapa? Pertanyaannya saya tadi sama Pak, sama Rista Pak. Oh, Siti Asma ya, silakan. Sama Pak, sama Rista tadi Pak. Isu yang saya mau kaitkan dengan nilai dasar komitmen mutu dan anti korupsi itu isu yang ada di tugas sebelumnya Pak. Oh, kalau iya tugas sebelumnya, apakah itu sudah menjadi konsep di rancangan? Kalau Rista tadi, ya katanya sudah. Iya Pak, iya Pak. Oh, bagus. Berarti sudah curi star juga kamu di situ. Nah, gitu. Terbantu ya, terbantu. Karena memang pola yang digunakan sekarang ini tidak membuat Anda itu tiba masa tiba akal. Tak begitu. Nanti pada saat tinggal 2 hari itu biasanya sudah mau seminar rancangan, gimana caranya? Masih belepotan, pemahaman juga ngawur ke sana kemari, apalagi cuma selalu berdasarkan apa yang dilihat dari angkatan-angkatan sebelumnya. Tidak apa-apa sih, tapi yang penting paham. Itu. Paham, kalau paham begini kan enak. Begitu ya, siapa namanya, Siti Hasma. Nah, tentang Rista sama Hasma atau yang lain, tugas kelompoknya gimana? Terutama tugas yang sebagai ketua kelompok itu. Kan itu saya ganti-ganti ketuanya, dan formasinya itu saya rubah-rubah. Supaya ada penyegaran-penyegaran. Di tugas kelompok ini sudah juga cukup jelas kah? Cukup jelas Pak. Siapa ketua subkelompok? Barto? Siap, saya satu Pak. Oh, yang di sini apa yang sebelumnya? Yang di sini Pak, untuk komitmen mutu sih. Oh ya, masuk ya, Barto. Oke.
Jadi kalau saya pertanyakan boleh di media cetak, boleh di media elektronik, maksudnya itu bisa di koran, di majalah, boleh juga di YouTube misalnya, boleh seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kau ambil di YouTube? Ini saya ingatkan memang itu. Silakan disiapkan dua-duanya, tinggal waktu saja. Biasanya ambil YouTube, berarti harus ada pemutaran. Nah, itu tidak mesti. Karena kalau mau mutar itu kan biasanya ada durasinya panjang sekali, ada 5 menit. Pernah ada mau putar berapa menit ini? 10 menit, Pak. Wah, panjang sekali. Jangan. Silakan dipersiapkan, tapi yang lebih penting sini deskripsinya itu. Deskripsi kasusnya, jangan kamu terlalu terlena bahwa nanti akan saya putarkan ini. Pada saat memutar itu, yang banyak saya lihat, ada bermasalah, ada suara, terputar gambarnya tidak ada suaranya. Makanya saya kalau memutar video itu saya cek betul di hadapan Anda ini apakah betul-betul sudah sip, kedengaran suara keluar audionya. Akhirnya bolak-balik 5 menit, 10 menit tersita waktu kita. Video tidak terputar, kita sudah kehilangan waktu 10 menit. Nah, ini belajar di virtual seperti ini, kita harus betul-betul efisiensi waktu. Kalau sudah tiba saatnya, kita terpanggil dengan sistem. Seperti itu. Tiada, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Saya masih mau ada. Langsung ditarik kembali ke room besar. Itu saya ingatkan memang kalau mau ambil kasus video, permantap di deskripsinya. Jadi deskripsinya ini jangan lagi aduh kalau kamu panjang lagi mau baca satu lembar itu. Poin per poin saja. Deskripsi itu poin per poin. Poin A, poin B. Jadi kasih garis besarnya saja. Ini karena deskripsi terkesan bercerita lagi kau di situ. Wah, ini kalau cuma baca juga ini loh baik. Kasihkan saya itu koran, saya baca lah. Teman-teman, singkat-singkat. Walaupun dia mungkin 1 lembar, tapi kamu bikin cuma 2-3 poin. Nah, itu makanya saya katakan deskripsikan kasus tersebut secara singkat. Jadi saya maksud itu poin per poin. Poin A, poin B, poin C, poin D. Garis besarnya. Begitu Barto dan juga ketua-ketua subkelompok lainnya, ketua kelompok sub 1, kelompok sub 2, seperti itu. Kapan kita ada pertemuan lagi setelah ini? Adik-adik. Lihat tanggalnya dulu. Mohon izin Pak, di hari Kamis Pak, tanggal 23 September. Jam 7.30 Pak. 3 September jam 7.30. Oh iya ya. Ya. Di sana kita sudah bisa. Diskusi kelompok itu. Ya, sudah boleh, sudah karena saya anggap sudah mantap Anda. Dilanjutkan dengan umpan balik. Adik-adik, saya pikir sudah cukup ini sampai jam 9, 2 jam pembelajaran. Saya mau ada kegiatan lain ini. Ada mengikuti sosialisasi tentang manajemen talenta. Ibu Emi atau siapa ini yang mengawal kita ini? Siapa yang dari evaluator? Ada ya yang mengawal kita ini? Tidak ada Pak.
Tidak ada kayaknya Pak. Tidak ada. Karena tidak. Kayaknya di room besar semua Pak yang evaluatornya kita. Oh, gitu. Jam berapa di situ kita ke room besar? Izin Pak, Izin Pak, 8 menit lagi. 8 menit lagi? Ya Pak. Oh, ya, Pak. Saya rasa kita sudah cukup ya. Nah, kalau jamnya itu kan 7.30 sampai jam 9. Gitu kan? Siap ya Pak. Nah, gitu. Kita mungkin dikasih toleransi sedikit. Kalau ada yang belum efisien, efektif. Kalau saya kan menggunakan waktu pembelajaran anti korupsi. Efisien dan efektif. Apalagi jam 9 tepat, saya sudah harus mengikuti lagi workshop sosialisasi tentang manajemen talenta. Saya kira saya sampai di sini saja ya adik-adik. Nanti ke ruang besar, kalianlah rame-rame ke sana 10 orang. Saya sudah mau live ya. Siap Pak, siap. Siap Pak. Tapi saya cek dulu, tidak ada masalah lagi toh, sudah clear semua. Agenda 2 mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi dan komitmen mutu anti korupsi yang kelima-limanya itu udah paham betul ya? Siap, siap. Menganalisanya juga kemana-kemana udah pada tahu semua ya? Menganalisa agenda 3 kemana? Pikiran kita kemana? Dikaitkan dengan mana agenda 3? Kegiatan Pak. Kegiatan. Siapa yang bicara tadi? Siti Asma? Saya Pak. Betul. Itu kuncinya. Saya ini lagi membimbing ini, kau tahu. Wah, masih bingung. Jadi saya karena biasa kita tidak dikasih tugas coaching misalnya, tapi kita tidak di sini. Saya kan di agenda 3, kadang-kadang di agenda 2, kadang-kadang di agenda 3, kadang-kadang di coaching. Jadi saya berharap mereka ini paham sudah kegiatan kaitannya dengan agenda 3, tahapan kegiatan kaitannya dengan agenda 2. Tidak. Jadi saya 2 kali memberi dua kali lagi memberi pemahaman pendalam, susah kita dibikin. Kalau kami ini enak, kamunya enak, nanti pembimbingmu juga enak. Percaya deh nanti kita ketemu di mimpi, bilang Pak betul, kan tak mungkin lagi kita ketemu, sudah terakhir pertemuan kita nanti pada saat hari Kamis itu. Gitu. Saya live ya, mau ikut materi saya. Jadi tolong sampaikan salam sama Bu Emi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Daripada garing, gimana? Tugas. Itu tugas kelompok masalah tugasnya Pak Arhan. Besok ada waktu 2 hari itu, jadi saya rencananya tuh tiap sore bikin satu gerakan lah, baru nanti Sabtu kumpul sama ketua tuh. Masalahnya tidak ada tim editornya kita ini. Iya ini. Tidak, ini tugas angkatan atau tugas kelompok-kelompok kecil begini? Kelompok kecil. Kelompok kecil ini. 3 kelompok. Saya kira angkatan deh. Tidak, saya lihat kemarin si Don kan sudah bikin berkelompok gitu mereka. Si Elvira juga begitu. Di sini saya ketemu dia kemarin lagi bikin gerakan-gerakan push up di Telkom sana. Iya, kalau angkatan 87 banyak video dorong bikin memang. Beda dengan kita 88, kurang tugas video.
Tapi kurang entertain punyanya dong, membosankan. So, jangan begitulah, Amal. Kita explore lah bikin video ini. Minimal ada apa kalau pembelajaran di agenda 1 ada wow efeknya lah. Jadi waktu pertama buka, wih, keren ini apa-apa ini. Explore wisata. Boleh barangkali di tempat-tempat wisata Pak bikin. Boleh juga yang atau pokoknya bagus lah. Boleh di anu lah. Di Tentena boleh di sana, di Torau. Sekalian Tentena semua juga yang anu yang bikin. Boleh juga. Nggak juga gitu, Bos. Nanti di pos saya bikin di anu, di taman kotanya. Boleh. Sekali itu. Sekalian promosi tuh. Cara perkenalannya itu bagaimana, kayak misalnya kita baku kasih ingat, kita awalnya itu kan ada 5 menit. Itu sekarang kemarin video yang saya nonton cuma 3 menit. 2 menitnya itu 1 menit bisa pakai buat perkenalan. Misalnya intermezzo tuh baku kasih ingat kita. Sudah lakukan kegiatan ini belum hari ini. Jadi nanti di video itu tampilkan baru lanjut ke video utamanya. Tapi ada perkenalannya, tidak cuma foto-foto macam slide begitu, kurang menarik kayaknya. Kalau saya di intronya bisa diperlihatkan tentang Indonesia gitu ya, yang terjadi sekarang ini. Bisa alasan kenapa. Tapi kan singkat. Bisa juga sih, maksudnya alasan kenapa kita harus siap-siap bela harus negara ada kesiapsiagaan, ya. Kenapa kita perlu itu di dalam diri masing-masing kan? Ada latar belakangnya lah. Boleh itu 2 hari ini kita tidak masuk. Iya 2 hari, saya baru kaget itu 2 hari ya. Iya, saya baru lihat 2 hari, saya kira cuma besok. Enaknya bisa tidur lama-lama. Tidur dia ingat. Masuk nanti Farhan kaget. Itu lagi, Pak. Jadi bagaimana videonya? Sabtu ini jolet lain ya, terkumpul nanti terserah dikumpul di siapa lah. Ya, yang penting dulu ada. Iya, nanti sudah dipikir ada konsep bentuk, selanjutnya. Iya, gerakannya ada. Intinya ada mentahnya dulu. Iya, setidaknya ada progres lah. Iya, ada progresnya. Iya. Saya lihat teman-teman sudah semangat sekali yang di angkatan 87. Bagaimana 88 itu lebih banyak orang bahas 23, kita ditinggal terus. Karena mereka sama semua setiap hari. Iya. Dorong lupa sudah kita. Masih berapa menit ya baru? Tinggal 52 detik kita masuk di ruang besar kita. Iya, yang penting hari Sabtu ini Joy, kita kumpul ya. Ini stagnan. Iya, bisa. Besok bisa lagi bagi atau ada 1 video. Enggak lagi. Saya cuma 1 tuh, cuma lari saja. Cari suara dulu baru bikin video. Iya. Kalau kita bawa video terus kita jelaskan cara push up yang benar itu, tangannya harus begini, terlalu lebay kayak tutorial sudah jadinya. Atau tidak masalah? Bisa juga. Yang penting jangan terlalu lama bicaranya. Itulah. Terus sambil berbelit-belit. Atau nanti yang bicara yang isi suara yang jelaskan. Kita cuma bergerak saja. Ya, pindah gitu.